Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ananda solih dan solihah yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Ananda semua hari ini? Bagaimana puasa antum sekalian? Semoga Allah memberikan kelancaran kita dalam beribadah di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Untuk kultum pada hari ini, Miss akan menceritakan beberapa kisah tentang balasan orang-orang yang berbuat zolim. Apa itu zolim? Zolim yaitu adalah akhlak yang sangat tercela. Zolim ini dapat menghilangkan kebaikan, dapat mendatangkan keburukan, dan bahkan bisa memutuskan tali silaturahim. Disebutkan dalam sebuah kisah yang sahih dari Jabir radhiyallahu anhu. Pernah seorang sahabat Nabi yang mulia berkata, ketika orang-orang yang berhijrah ke Habasyah dan ke Ethiopia ini pulang ke Madinah, menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat tersebut, maukah kalian memberitahuku apa sesuatu yang paling menakjubkan yang pernah kalian lihat di Habasyah sana atau di Ethiopia sana? Beberapa pemuda tersebut menjawab, tentu wahai Rasulullah, pada suatu ketika kami sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Tiba-tiba lewatlah seorang wanita yang sudah tua yang membawa gentong di atas kepalanya. Mereka itu sepertinya penduduk dari negeri Habasyah. Lalu tiba-tiba wanita itu bersenggolan atau lewat di sebelahnya seorang anak muda laki-laki yang tiba-tiba datang memegang pundak si perempuan tua tersebut, mendorongnya hingga terjatuh dan memecahkan gentong yang ada di atas kepalanya. Kemudian wanita tua tersebut bangkit. Lalu dia memandang tajam kepada pemuda yang sudah menyenggolnya tadi. Seraya berkata, wahai pengkhianat, kelak kamu akan menyadari jika Allah telah meletakkan kursinya di hari nanti kiamat dan mengumpulkan manusia untuk menghakimi di antara mereka sejak manusia awal sampai yang terakhir. Maka tangan-tangan dan kaki mereka yang akan berbicara, dan tidak ada sesuatu pun yang terzolimi, maka disitulah urusanku dan urusanmu akan selesai. Dengan penuh amarah, wanita tua tersebut berkata kepada lelaki yang sudah menzoliminya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sahabat-sahabatku, apa yang telah diucapkan wanita itu benar. Bagaimana Allah memberkahi suatu kaum yang tidak mau menolong orang yang lemah dari tindakan orang-orang yang berbuat aniaya. Kisah selanjutnya, Wahab ibnu Munabbih menceritakan dalam salah satu riwayatnya yang sahih tentang balasan orang-orang yang zolim. Dalam sebuah kisah diceritakan ada seorang raja yang zolim. Dia membangun sebuah istananya yang megah di sebelah gubuk seorang wanita tua di perkampungannya. Kemudian, karena getaran dan akibat dari pembangunan tersebut, rumah wanita tua itu roboh. Dia menyelamatkan dirinya, dia berlari keluar menghindari robohan rumahnya sambil melihat-lihat sekelilingnya. Lalu kemudian dia berkata, siapa yang telah merobohkan rumahku ini? Siapa yang telah merobohkan rumahku ini? Orang-orang di sekitarnya pun berkata, raja yang telah merobohkannya. Lalu dia melihat ke arah rumah raja, berkeliling pandangannya melihat pemandangan tersebut. Kemudian wanita itu mendongakkan kepalanya ke langit sambil berkata, wahai Robku, wahai penciptaku, wahai pemilikku, di manakah engkau jika aku tidak ada? Wahai Robku, jika aku tidak ada lagi, di manakah engkau Robku? Dia meratap, dia berdoa sepenuh hati mengharapkan keadilan kepada Robnya.
Lalu Allah mendengar doa wanita tersebut. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk segera membalikkan istana raja tersebut, merobohkannya dan mematikan orang-orang yang ada di dalamnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Abu Umamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, berkata, akan didatangkan seorang yang zalim pada hari kiamat kelak. Kalau dia tidak sempat meminta maaf dan mengembalikan hak orang yang sedang dizoliminya, hingga ketika berada di atas sirat, dia bertemu dengan orang-orang yang pernah dizoliminya. Kemudian orang-orang tersebut menceritakan kepada Allah tentang kezoliman yang terjadi di masa itu. Maka orang-orang yang dizolimi tadi kemudian mengambil semua pahala yang dimiliki oleh orang tersebut tanpa tersisa sedikit pun, sampai semua hak orang yang terzolimi itu diberikan. Jika mereka sudah mendapatkan kebaikan, masih ada yang menuntut. Secara otomatis, semua kejelekan-kejelekan orang yang masih menuntut akan ditimpakan kepadanya, sehingga dia dilemparkan ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah Maharaja yang maha membuat perhitungan. Tidak layak bagi seseorang dari penduduk syurga untuk memasuki syurga, begitupun penduduk neraka untuk memasuki neraka, bila masih ada padanya kezoliman yang belum terbalaskan, meski hanya sebuah tamparan, apalagi yang lebih daripada itu. Solih dan solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ulasan, dari cerita-cerita yang sudah Miss ceritakan, kita dapat ambil kesimpulan betapa mengerikan balasan untuk orang yang zalim. Maka dari itu, marilah kita hindari sifat zalim yang jika di dunia saja orang-orang akan membenci kita. Karena sesungguhnya sifat zalim itu hanya akan menghapus kebaikan. Demikian yang dapat Miss sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.